Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 8 SMP yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu kembali di materi bab 2 bagian C. Apa itu? Ayo langsung kita menuju ke materinya. Dan jangan lupa diikuti terus, jangan ditinggalkan agar tidak ketinggalan satu kalimat pun. Yuk. Nah, anak sekalian kelas 8, kali ini kita membicarakan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu apa saja? Dan hukum-hukum yang ada di Indonesia itu kemudian kita sebut dengan istilah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa saja itu? Ayo kita bahas bersama. Apa itu peraturan perundangan? Nah, ini penting untuk kalian pahami. Jadi apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anak sekalian, di sini ada di tulisan tebal ini peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Bapak jelaskan sedikit. Di peraturan di dalam suatu negara itu ada peraturan yang tidak tertulis, ada peraturan yang tertulis, ada peraturan yang tidak tertulis, anak sekalian. Kalau peraturan tertulis itu biasanya disebut dengan undang-undang atau kemudian disebut dengan hukum. Namun, anak sekalian, tahukah kalian bahwa ada peraturan yang berlaku di negara, terutama di Indonesia, itu ada yang tidak tertulis, namun wajib dilaksanakan. Kalau di dalam masyarakat jelas ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis ya, seperti norma adat ya, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita patuhi tetap walaupun tidak tertulis. Nah, di dalam praktek kehidupan bernegara ternyata itu juga ada, bahwa ada peraturan yang wajib dipatuhi tetapi tidak tertulis. Yang itu disebut dengan nama konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek ketatanegaraan yang sifatnya tidak tertulis. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia. Presiden berpidato di depan sidang MPR, itu wajib, tapi peraturan tertulisnya nggak ada. Upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus 45 itu wajib, tapi peraturan tertulisnya nggak ada, dan lain sebagainya. Nah, anak sekalian, lalu kemudian ada kata norma hukum. Di kelas 7 kalian sudah belajar ya, norma itu ada 4, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Anak sekalian, norma hukum adalah norma yang bersumber dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Jadi suatu norma, suatu peraturan itu bisa disebut hukum kalau peraturan itu dibuat oleh lembaga resmi negara. Lembaga resmi negara itu artinya lembaga-lembaga yang memang secara hukum dibolehkan untuk membuat peraturan. Di Indonesia namanya lembaga legislatif. Kekuasaan legislatif. Lembaganya namanya DPR, MPR, ya. DPD, bersama-sama dengan presiden dan lembaga-lembaga lain dalam peraturan-peraturan tertentu ya, itu dibolehkan. Nah, hasil dari peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi negara tadi bisa disebut dengan istilah hukum, anak sekalian ya. Kita lanjut. Ada 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Jadi tidak semua peraturan itu bisa disebut undang-undang, anak sekalian ya. Untuk bisa disebut dengan undang-undang, maka peraturan itu harus memenuhi 3 unsur mutlak atau syarat mutlak. Apa itu? 1.
berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi suatu peraturan itu bisa dianggap sebagai undang-undang atau bisa disebut dengan hukum jika pertama mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kalau ada peraturan mengatur tingkah laku hewan, tumbuhan, maka nggak bisa disebut dengan istilah undang-undang atau hukum. Kemudian yang kedua, memuat ancaman atau sanksi apabila melanggarnya. Nah, jadi ada bentuk pelanggarannya, ada bentuk sanksinya, ada bentuk sanksinya. Jadi hukum, suatu peraturan bisa disebut undang-undang atau hukum kalau ada sanksinya. Lalu yang ketiga, memiliki sifat memaksa. Jadi peraturan itu tidak menganjurkan tetapi betul-betul memaksa. Misalnya dengan kata wajib, harus, tidak boleh atau dilarang. Nah, itu namanya memaksa. Jika tidak melakukan akan dikenai sanksi. Oke, kita lanjutkan. Tata peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya anak sekalian. Nah, anak sekalian, Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Bapak ulangi lagi, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Bahwa semua tindakan, semua program-program dari pemerintah itu harus ada dasar hukumnya, harus ada hukum yang mengaturnya. Nah, anak sekalian, maka di Indonesia lahirlah apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu kan banyak. Tidak hanya undang-undang, tapi peraturan perundang-undangan, berarti jumlahnya banyak. Nah, dari jumlah yang banyak ini anak sekalian, ada tingkatannya, ada yang di atas, ada yang di bawah sedikit, ada di bawah lagi, ada yang paling bawah. Nah, tingkatan inilah kemudian disebut dengan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Jadi, peraturan-peraturan di Indonesia, hukum di Indonesia itu ada tingkatannya. Perhatikan, tata peraturan perundangan mengandung makna bahwa peraturan perundangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan, seperti Bapak jelaskan tadi. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oke. Nah, tata urutan perundangan di Indonesia anak sekalian itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar hukumnya, sebagai dasarnya. Jadi, apa saja peraturan urutan peraturan perundangan itu diatur di dalam UU atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa saja? Perhatikan. 1. Nah, ini. Yang memiliki tempat tertinggi di dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah yang paling nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar di sini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi. Ya, sumber hukum tertinggi. Artinya bahwa peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, di bawah Undang-Undang Dasar ini, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang Strip Perpu, PP, ya, peraturan pemerintah, Perpres, Perpres, peraturan presiden, Perda, ya, peraturan daerah provinsi, dan Perda kabupaten kota. Ini harus bersumber dari Undang-Undang Dasar atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak sekalian, inilah tata urutan peraturan perundangan. Nomor 1 Undang-Undang Dasar, nomor 2 ketetapan MPR atau biasa disingkat TAP MPR. Menempati nomor 3 adalah Undang-Undang Strip Perpu. Perpu itu kepanjangannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lalu PP, Peraturan Pemerintah. Perpres, Peraturan Presiden. Perda Provinsi, Peraturan Daerah Provinsi. Perda Kabupaten, Peraturan Daerah Kabupaten, Strip Kota. Inilah anak sekalian tingkatan, hierarki, ya, peraturan perundangan di Indonesia. Kita lanjut. Perbandingan tata urutan peraturan perundangan RI mulai dari tahun 66 sampai 2004. Ini maksudnya anak sekalian,
ternyata tata urutan peraturan perundangan di Indonesia itu dari tahun ke tahun ini berubah-ubah, ya, berubah-ubah tergantung keperluan perkembangan zaman. Ya, Bapak lihatkan sekilas saja. Jadi berdasarkan TAP MPR nomor 20 MPR 96 urutannya kayak gini anak sekalian. Ya. Ini tetap kayaknya ini ada ya. Lalu kemudian ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, sampai sekarang juga ada. Baru di sini ada perda harusnya kalau sekarang. Lalu diatur tahun 2000 pernah ada urutannya Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu. Nah, kalau lihat di sini Undang-Undang dan Perpu itu sejajar ya. Tapi kalau di sini Undang-Undang dan Perpu lebih tinggi Undang-Undang. Lalu ada PP, lalu ada Kepres, ya, Kepres, keputusan Presiden, lalu ada peraturan daerah. Berubah lagi tahun 2004, Undang-Undang Dasar, TAP MPR hilang nomor 2. Nomor 2 diganti dengan undang-undang atau Perpu. Lalu ada PP, ada Perpres, ada Perda. Nah, sekarang yang berlaku adalah ini anak sekalian ya, yang berlaku sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, Undang-Undang Strip Perpu, PP, peraturan pemerintah, Perpres, peraturan presiden, Perda provinsi, dan Perda kabupaten kota. Kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara soal Undang-Undang Dasar. Apa itu Undang-Undang Dasar? Nah, inilah faktanya tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang tertinggi. Nah, itu artinya bahwa ada hukum dasar yang tidak tertulis, anak sekalian. Apa tadi namanya? Konvensi. Konvensi dengan Undang-Undang Dasar itu kedudukannya sejajar, sama-sama sebagai hukum dasar. Jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Lalu yang kedua, hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi yang di bawah Undang-Undang Dasar tadi, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu sampai kepada Perda harus bersumber pada hukum dasar. Dan hukum dasar itu ada dua. Ada tertulis, ada tidak tertulis. Tertulis itu Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak tertulis itu namanya konvensi. Artinya semua peraturan perundangan dan peraturan lainnya harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. UUD 45 memuat peraturan-peraturan atau ketentuan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintah yang dijalankan oleh para penguasa negara, sehingga segala sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan dengan kehidupan bernegara diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar namanya saja Undang-Undang Dasar, hanya memuat peraturan-peraturan dasar saja anak sekalian. Makanya Undang-Undang Dasar itu hanya terdiri dari 21 bab dan 73 pasal. Nah, karena hanya memuat hal-hal yang dasar, sementara hal-hal yang lebih terperinci diatur di dalam peraturan yang ada di bawahnya. Apa tadi? TAP MPR, undang-undang, sampai kepada Perda. Kita lanjut. Sekarang ke ketetapan MPR atau biasa disingkat dengan TAP MPR yang merupakan kepanjangan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa itu? Ketetapan MPR atau biasa disingkat TAP MPR artinya suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Mengikat keluar itu artinya mengikat seluruh rakyat Indonesia. Mengikat ke dalam artinya mengikat anggota MPR saja. Hanya anggota MPR saja yang wajib mematuhi itu kalau keputusannya mengikat ke dalam. Dalam landasan hukum pembentukan peraturan perundangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki atau tingkatan. Walaupun tidak dimasukkan bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak berlaku. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, TAP MPR dimasukkan kembali dalam tata urutan peraturan perundangan. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR masih berlaku secara sah dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia.
Oke, kita lanjut sekarang ke Undang-Undang strip Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang pertama, Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Jadi anak sekalian, yang membuat undang-undang itu adalah DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundangan yang berfungsi melaksanakan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi anak sekalian, karena undang-undang itu kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar, maka fungsinya adalah untuk menjelaskan lebih terperinci isi Undang-Undang Dasar. Jadi kalian harus paham, Undang-Undang Dasar itu berbeda dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar itu hanya satu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kalau undang-undang itu jumlahnya sangat banyak, puluhan, bahkan ratusan anak sekalian jumlahnya. Namanya undang-undang, dibuat oleh DPR bersama Presiden. Sedangkan Undang-Undang Dasar dibuat oleh MPR, ya, ditetapkan oleh MPR. Contohnya, nah ini, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3. Lalu dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, misalnya begitu, ya. Kita lanjut. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Nah, ini perhatikan. Ini walaupun kedudukannya sejajar dengan undang-undang tapi berbeda, ya. Di mana perbedaannya? Perhatikan. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu setingkat undang-undang. Jadi setingkat itu berarti sejajar dan berfungsi sebagai undang-undang darurat. Nah, dari sini kamu sudah tahu berfungsi sebagai undang-undang darurat. Artinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini dibuat ketika negara dalam keadaan darurat, emergency law. Pada hakikatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sama dan sederajat dengan undang-undang, hanya syarat pembentukannya saja yang berbeda. Yang ketiga, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk oleh Presiden untuk antisipasi keadaan yang genting dan memaksa. Jadi ada unsur paksaan keadaan terhadap yang harus segera diantisipasi, tetapi masih dalam koridor hukum. Jadi begini anak sekalian, ketika Indonesia menghadapi suatu masalah yang darurat, yang emergensi, ya, maka untuk menanganinya itu harus segera ditangani. Tapi untuk menangani harus ada undang-undangnya. Nggak boleh pemerintah itu melakukan sesuatu tanpa dilandasi oleh undang-undang. Nah, dalam keadaan yang mendesak beginilah, pemerintah dalam hal ini adalah Presiden mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Perpu diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Contoh Perpu. Perpu nomor 1 tahun 99 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang tahun nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, ini salah satu contoh. Dulu misalnya contohnya ketika terjadi tsunami di Aceh anak sekalian, ya, begitu dahsyat, maka pemerintah segera harus mengambil tindakan untuk menolong korban tsunami. Namun di dalam melakukan tindakan harus ada hukumnya. Nah, hukum untuk menangani itu nggak ada. Maka pada saat itu pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu. Nah, sama juga ketika negara dalam keadaan darurat, suatu ketika anak sekalian, Bapak lupa tahunnya, bahwa Indonesia pernah mengalami darurat pelecehan kejahatan seksual, di mana kejahatan seksual terhadap anak-anak ini banyak sekali. Maka pada saat itu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu, ya, Perpu tentang kejahatan seksual kepada anak-anak.
karena darurat gitu anak sekalian ya. Kita lanjut. Sekarang ke PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan pelaksana dari suatu undang-undang. Jadi undang-undang dasar dilaksanakan oleh undang-undang, undang-undang dilaksanakan lagi oleh peraturan pemerintah. Jadi peraturan yang ada di bawahnya menjelaskan atau menjelaskan secara terperinci peraturan yang ada di atasnya. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu dijelaskan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2011 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan. Nah, contohnya kayak begitu ya. Sekarang kita ke Peraturan Presiden, biasa disingkat dengan Perpres. Perpres adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berarti anak sekalian sama dengan yang tadi ya. Jadi PP ini adalah peraturan perundangan untuk menjelaskan peraturan yang ada di atasnya. Penyusunan Perpres ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu kita lanjutkan ke Perda atau peraturan daerah. Yang pertama adalah peraturan daerah provinsi. Ya, di Indonesia ada 34 provinsi saat ini dan kemungkinan besar akan terus bertambah mengingat jumlah penduduk Indonesia semakin banyak. Perda provinsi adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, diingat-ingat ya. Jadi, perda provinsi itu dibentuk oleh DPRD. DPRD itu kepanjangannya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berarti nggak boleh bertentangan dengan PP, dengan Perpres, dengan undang-undang, dengan TAP MPR, apalagi dengan undang-undang dasar, tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten, strip kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan dan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, begitu anak sekalian ya. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang peraturan, tata urutan peraturan perundangan di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian mendengarkan video ini ternyata belum paham, maka kalian bisa mengulangnya kembali dan mengulangnya kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.